Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari kaum muslimin yang berbahagia, pernahkah kalian mendengarkan kisah tentang seorang nabi kecintaan Allah, yaitu Nabi Ibrahim? Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim merupakan salah seorang nabi sekaligus rasul yang diutus oleh Allah. Nabi Ibrahim termasuk nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi. Nabi Ibrahim dilahirkan di Babilonia, sebuah kerajaan yang besar yang ketika itu dipimpin oleh seorang raja yang kejam yang bernama Raja Namrud. Suatu ketika Raja Namrud tidur di malam hari. Lalu di dalam tidurnya itu Raja Namrud bermimpi ada seorang anak laki-laki lalu masuk ke dalam kamarnya. Kemudian anak laki-laki itu mengambil mahkota Raja Namrud dan membanting dan menghancurkannya. Seketika itu Raja Namrud pun terbangun. Dia cemas atas mimpinya tadi. Kemudian Raja Namrud buru-buru memanggil seorang tukang ramal yang selama ini mendampinginya. Lalu tukang ramal itu pun memberikan penjelasan. Wahai Namrud, arti dari mimpimu itu adalah nanti akan ada seorang anak laki-laki di kerajaanmu ini yang akan menghancurkan kekuasaanmu. Saudara sekalian, kaum muslimin yang berbahagia, mendengar penjelasan dari tukang ramal Raja Namrud pun marah. Lalu dia mengutus tentara-tentaranya untuk menyebar ke seluruh pelosok negeri, menangkap setiap anak laki-laki yang lahir dan kemudian membunuhnya. Ketika itu ibu dari Nabi Ibrahim sedang mengandung dan akan melahirkan Nabi Ibrahim. Karena mendengar berita itu, ibunya Nabi Ibrahim kemudian berlari sembunyi di sebuah gua yang berada di pinggir kerajaan Babylon. Ibunya Nabi Ibrahim kemudian melahirkan Nabi Ibrahim di dalam gua. Lalu Nabi Ibrahim dibesarkan sampai usia anak-anak di dalam gua. Setiap hari sang ibu pergi ke kota untuk membeli makanan dan memberikannya kepada anaknya Ibrahim. Setelah beranjak dewasa, terbesit dalam hati Ibrahim untuk melihat keadaan di luar gua. Akan tetapi sang ibu selalu melarang, "Jangan nak, jangan keluar. Kamu aman di dalam gua." Namun Ibrahim keinginannya semakin lama semakin membesar. Dia sangat ingin melihat situasi keadaan di luar gua. Pada suatu ketika ibunya sedang keluar mencari makanan di kota. Ibrahim pun beranjak dari dalam gua. Pelan-pelan dia menapakkan kakinya keluar gua. Begitu Ibrahim keluar dari gua, dia melihat pemandangan yang sangat indah. Ternyata yang selama ini dia lihat hanyalah bongkahan batu, tanah, dan dia tidak pernah melihat adanya langit yang begitu luas, biru, burung-burung berterbangan, ada sungai, ada pohon, ada sawah dan kebun. Dia begitu takjub melihat itu semua.
Dalam ketakjubannya itu Ibrahim pun berpikir, siapakah yang menciptakan, yang bisa membuat semua ini menjadi alam semesta ini siapa? Yang membuat langit, yang menciptakan gunung, yang menciptakan kebun yang indah-indah, siapa ya? Siapa? Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya. Lalu dia melihat ke atas langit, dia melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Itulah cahaya matahari. Lalu dia berkata, mungkinkah ini sang pencipta alam semesta yang indah ini? Ibrahim tidak henti-hentinya terus mengagumi matahari. Namun ketika sore sudah berlalu dan malam pun tiba, matahari pun menghilang. Lalu Ibrahim berpikir, masa pencipta alam semesta menghilang? Aku tidak suka dengan pencipta alam semesta, kok bisa menghilang? Berarti bukan ini pencipta alam semesta. Lalu di malam hari Ibrahim melihat ada rembulan yang bersinar di langit, mengalahkan sinarnya bintang-bintang. Ibrahim pun berpikir kembali, apakah ini pencipta alam semesta? Lalu tidak henti-hentinya Ibrahim mengagumi rembulan. Sampai datanglah waktu pagi dan rembulan pun terbenam, lalu matahari terbit. Ibrahim kembali berkata, masa pencipta alam semesta terbenam lagi? Lalu siapa yang menciptakan alam semesta ini? Singkat cerita, saudaraku, Nabi Ibrahim kemudian mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan petunjuk dari Allah bahwa sesungguhnya yang menciptakan alam semesta dan seisinya ini adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki keagungan yang luar biasa, pencipta alam semesta. Nah, lalu bagaimanakah dengan kondisi kota atau negara Babylon yang dipimpin oleh Raja Namrud? Raja Namrud adalah raja yang rakus, gila kekuasaan. Dia tidak ingin kekuasaannya itu dilengserkan, sehingga Raja Namrud mengangkat dirinya sebagai Tuhan agar dia tidak dilengserkan dari kerajaannya. Wow, ini sangat menarik, saudara-saudaraku. Di satu sisi, Nabi Ibrahim telah mendapatkan hidayah bahwa Tuhan pencipta alam semesta, penguasa alam semesta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara di satu sisi yang lain, penguasa negara Babylon yaitu Namrud, dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Nabi Ibrahim menghadapi Namrud dan Namrud menghadapi Nabi Ibrahim. Akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.